Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan terkait hasil pengerjaan tugas besar kami, yang dimana berjudul terkait pengembangan ERP Odoo di Toko Utama Sentosa. Di mana Toko Utama Sentosa ini adalah sebuah studi kasus pada RFP kemarin, dan juga kita menambahkan beberapa implementasi dari tantangan-tantangan yang ada di studi kasus tugas besar ini. Sebelumnya di sini ada anggotanya. Yang pertama ada Emir Altaf Rashid Kanta Prawira. Yang kedua ada di sini ada Hilmi Mahdani Bilda. Yang ketiga ada saya Muhammad Falik Sidika Zaki, dan yang keempat di sini ada Sinan Harun Jaisi Sayyid Turnawan. Berikutnya di sini ada daftar isi dari PowerPoint yang akan dijelaskan oleh kelompok kami. Ada deskripsi studi kasus hingga nanti di terakhirnya itu ada kontribusi anggota kelompok. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu deskripsi studi kasus Toko Utama Sentosa. Toko Utama Sentosa adalah perusahaan keluarga skala kecil dengan orientasi pada kenyamanan pembeli dari segi barang yang dijual. Toko ini mengutamakan kejujuran, integritas, dan dedikasi terhadap kepuasan pelanggan. Dalam operasional yang telah berjalan selama lebih dari 10 tahun ini, terdapat beberapa permasalahan utama yang belum terselesaikan. Permasalahan tersebut adalah seperti berikut. Yang pertama itu sistem manajemen stok produk yang kurang terorganisir. Yang kedua, yaitu tidak terpantaunya aktivitas dari kantor cabang sehingga membutuhkan sistem yang bisa memusatkan kedua cabang. Yang ketiga, yaitu sistem penjualan barang di kasir yang sama sekali belum terotomatisasi. Yang keempat, gitu, kasir seringkali lalai memberikan standar pengemasan khusus yang aman karena tidak adanya sistem yang mengingatkan mereka. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait analisis proses bisnis yang ada pada Toko Utama Sentosa yang sudah kami eh, deskripsikan terkait permasalahannya. Yang pertama di sini ada proses bisnis terkait pemilihan dan penambahan produk, di mana pada proses bisnis ini itu tujuannya itu adalah untuk memilih sebuah produk atau barang yang dipilih oleh customer sebelum masuk ke payment. Jadi intinya pada proses bisnis ini itu ada memilih barang secara otomatisasi. Kemudian di sini untuk bagian payment ada proses bisnis payment yang kedua, di mana proses bisnis ini tuh proses bisnis yang melibatkan sebuah pembayaran dan juga pengurangan stoknya. Yang dimana untuk pengurangan stok itu bakal dikomposisi lagi menjadi sebuah proses baru, yaitu update stok. Nah, di proses bisnis update stok ini itu adalah sebuah proses otomatisasi sinkronisasi data yang terjadi ketika kasirnya atau staff dari point of sale itu menyelesaikan transaksi penjualan di toko. Jadi ketika ordernya sudah selesai, update stok ini tuh akan mulai berjalan di sana gitu. Jadi secara tidak langsung payment dan update stok ini itu akan saling berhubungan. Kemudian ada analisis proses bisnis selanjutnya, itu ada cetak resip, di mana itu menjawab sebuah permasalahan di bagian otomatisasi tadi. Cetak resip ini itu adalah proses untuk mencetak sebuah resip yang sudah dibuat di modul posnya ke dalam sesuatu yang bisa dicetak seperti PDF, entah itu PDF ataupun seperti kertas gitu bisa saja. Kemudian di sini ada proses bisnis terkait implementasi dari tantangan yang sudah dibuat, yaitu adalah fitur dari barcode. Di mana fitur dari barcode ini adalah sebuah proses di mana proses ini itu bertujuan untuk pemindaian sebuah produk dengan menggunakan kamera, sehingga perangkat tersebut sebagai pengganti input manual kasir. Artinya di sini produk yang di inputnya itu bisa secara otomatisasi menggunakan sistem yang ada di kamera. Itu adalah mungkin kurang lebihnya definisi dari barcode. Kemudian yang terakhir di sini ada juga tantangan yang diambil oleh kelompok kami adalah notifikasi pengemasan khusus. Notifikasi pengemasan khusus ini adalah sebuah proses yang dimana proses ini itu adalah proses yang otomatis yang dijalankan oleh sistem POS. Nah, proses ini tuh berjalan ketika apa? Ketika setiap kali ada sebuah produk yang berhasil dipilih atau dipindai oleh kasir dan dia terdeteksi sebagai barang yang memerlukan pengemasan khusus. Selanjutnya akan saya jelaskan juga bentuk dataannya, diagram dataannya itu seperti apa.
Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait mungkin sangat sederhana terkait BPMN yang ada di beberapa sub proses. Sebenarnya di sini sudah ada BP atau bisnis proses dari modul POS. Tapi di sini saya sudah pecah menjadi beberapa proses bisnis yang diperlukan yang sudah disebutkan dari 6 tadi. Di sini ada subproses dari input item belanja, di mana di sini ada dua line yaitu sistem dan juga kasir, karena sistem di sini adalah sistem modul POS yang terintegrasi dari sebuah proses ini itu hanya ada dua gitu, yaitu kasir dan juga sistem ini. Kemudian yang kedua ada subproses pembayaran. Dari subproses pembayaran ini juga sama, yang orang yang berkepentingan dari sebuah proses itu hanya ada satu, itu kasir, dan juga sistem juga berkepentingan di sini, sehingga fungsional areanya ada dua, kasir dan juga sistem. Di sini juga ada proses yang saling terintegrasi secara fungsi dan juga ada beberapa kondisi, yaitu get di sini. Kemudian selanjutnya ada subproses dari update stock. Di subproses update stock ini ada tiga fungsional area yang terintegrasi, yaitu ada kasir, ada sistem POS, dan juga di sini ada satu, yaitu sistem inventory. Sistem inventory ini dia memiliki hubungan dan juga terintegrasi dengan salah satu modul juga yang ada di RPUDU, yaitu modul POS. Selanjutnya untuk cetak struk, di sini cetak struk juga ada tiga fungsional area yang bisa yang ada di dalam proses ini, yaitu ada dari kasir, kemudian ada dari sistem di sini ada sistem POS, kemudian di sini ada sistem print juga. Kenapa sistem print dimasukkan? Karena dia memiliki kepentingan di dalam sebuah proses ini, sehingga perlu dibuat sebuah fungsional areanya. Kemudian di sini ada proses bisnis ketika tantangan yang sudah diambil, yaitu adalah membaca sebuah barcode. Di sini untuk fungsional areanya juga ada tiga, yaitu ada sistem POS, sistem kamera, dan juga kasir. Di sini juga kita ada sebuah data store, yaitu DB produk yang digunakan untuk menampilkan halaman. Kemudian juga di sini ada satu, yaitu dekomposisi dari notifikasi pengemasan khusus. Kenapa ini di dekomposisi? Karena dari kita juga ini menjadi sebuah bisnis proses yang kita buat. Nah, untuk bisnis proses dari bentuk BPMN-nya itu seperti apa? Untuk BPMN dari notifikasi pengemasan khusus itu sangat simpel dan sederhana, itu seperti ini. Di sini juga ada dua fungsional area. Kita tidak membawa sistem lain karena yang ada di dalam sebuah proses ini itu hanya dua, yaitu kasir dan juga sistem POS. Oke, selanjutnya terkait penjelasan lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan domain model. Nah, yang pertama, setiap satu company dapat membuka banyak possession atau sesi operasional meja kasir. Selanjutnya, setiap satu possession akan mencatat banyak post order atau nota penjualan. Di sisi pelanggan, setiap satu partner dapat melakukan banyak post order dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya, setiap satu post order dapat membutuhkan satu atau banyak post payment sebagai bukti pelunasan uang. Dan setiap satu post order pasti memiliki satu atau banyak post order line sebagai daftar keranjang belanjaannya. Lalu selanjutnya masuk ke alur logistik. Banyak post order line yang berbeda akan menunjuk ke satu produk master yang sama, di mana setiap satu produk akan dipantau jumlah kuantitas fisiknya secara eksklusif oleh satu stokuan. Begitu kasir memvalidasi pembayaran, setiap satu post order otomatis membuat satu stock picking atau dokumen serah terima gudang. Dan terakhir, setiap satu stock picking tersebut akan memuat satu atau banyak stock move untuk mengeksekusi mutasi pengurangan stok secara real. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan entity relationship diagram, dan di sini saya mempunyai entity utama yaitu company. Nah, entity company ini yang menampung data-data company. Misalnya di kasus ini itu ya, toko utama Sentosa. Nah, di toko utama Sentosa ini pastinya memiliki banyak sesi kasir dong. Jadi satu cabang toko utama Sentosa memiliki banyak kasir yang berjalan dalam satu waktu. Nah, dalam sesi kasir ini juga pasti menerima banyak pelanggan. Jadi misalnya kasir bernama Budi. Nah, si Budi ini pasti menerima banyak orderan, misalnya coki-coki, terus milk kuat dan lain-lain. Nah, dari orderan ini tuh pelanggan pasti tentunya mempunyai cara berbayar yang berbeda dong, misalnya cash ataupun kartu. Nah, dan di sini itu pada kasus ini cash dan kartu itu bisa digabung. Misalnya total harga barang yang dibeli itu 350.000. Nah, kita itu bisa memakai cash 50.000 dan juga kartu 300.000. Jadi makanya kardinalitasnya itu one to many. Jadi satu orderan itu bisa memiliki banyak cara untuk melakukan payment. Nah, kita lanjut. Orderan ini banyak orderan bisa dipesan oleh satu customer, dan customer di sini itu member. Nah, kita lanjut. Maksud dari entities post order line ini adalah entity bawaan yang dari udunya, yang dimana untuk menspesifikasikan entities yang ada di menspesifikasikan entities post order. Nah, dan dari post order line ini menjual variasi produk-produk. Maksudnya variasi produk-produk ini misalnya seperti kaos berwarna merah, hitam, putih, begitu. Sekian. Lalu selanjutnya penggunaan UDO. Penggunaan sistem ERP UDO merupakan solusi informasi terpusat berbasis cloud untuk mengatasi kendala operasional toko yang selama ini berjalan secara manual dan datanya tidak terintegrasi. Pengembangan sistem difokuskan pada pemanfaatan modul point of sale dan inventory untuk menciptakan satu pusat data tunggal yang mengelola transaksi dan persediaan barang secara real-time. Sistem ini dirancang untuk menjawab permasalahan operasional utama toko melalui otomatisasi berikut. Yang pertama, digitalisasi pelayanan kasir, yaitu menggantikan sistem manual dengan platform POS yang terintegrasi berkode scanner untuk input cepat tanpa human error, sekaligus mencetak struk fisik yang terstandarisasi. Yang kedua, sistem peringatan cerdas, yaitu menerapkan logika pop-up notifikasi otomatis di layar kasir untuk mencegah kelalaian pengemasan saat melayani pembelian barang-barang beresiko. Lalu yang ketiga, ada sinkronisasi stok otomatis, yaitu memusatkan data persediaan di inventory yang terhubung langsung dengan POS, sehingga setiap transaksi kasir secara otomatis memotong stok fisik di gudang dan mengeliminasi selisih data. Selanjutnya, modul yang digunakan. Pengembangan ERP UDO ini difokuskan pada pemanfaatan dua modul utama, yaitu yang pertama, modul point of sale atau POS, digunakan untuk menggantikan mesin kasir independen dengan platform digital yang terintegrasi. Modul ini berfungsi untuk menyederhanakan pemrosesan transaksi, menstandarkan antarmuka operasional kasir di seluruh cabang, serta meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Yang kedua, modul inventory manajemen stok berfungsi sebagai pusat basis data persediaan barang. Modul ini memungkinkan pembaruan dan pemantauan pergerakan stok barang secara real-time dan terpusat di seluruh cabang, sehingga mendukung pengelolaan ketersediaan produk yang lebih efisien. Penggunaan modul POS dan inventory ini
sangat berkaitan erat dengan keenam proses bisnis operasional toko yang telah dimodelkan sebelumnya, yaitu yang pertama, kaitan pada tahap input dan validasi barang dari modul POS. Pada proses bisnis 1, yaitu pemilihan dan penambahan produk. Lalu proses bisnis 5, yaitu barcode, dan proses bisnis 6, yaitu notifikasi pengemasan khusus. Yang kedua, kaitan pada tahap transaksi dan sinkronisasi dari integrasi POS dan inventory. Pada proses bisnis 2, yaitu payment, dan proses bisnis 3, yaitu update stok. Lalu yang terakhir, kaitan pada tahap finalisasi dari modul POS, yaitu pada proses bisnis 4, cetak resep. Baik, sekarang kita masuk ke dalam tahapan konfigurasi. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengkonfigurasi suatu perusahaan. Nah, dan juga mata uang tentunya. Dan mari kita masuk ke bagian setting. Kita masuk ke user and companies. Kita masuk ke companies. Dan di sini kita lihat ada toko utama Sentosa. Nah, kita bisa mengatur currency-nya itu lewat menu ini, drop down. Kalau misalnya USD, dia itu akan jadi dolar, tapi kita karena memakai currency Indo maka IDR, dan juga bisa mengganti logo perusahaan juga. Dan di sini juga saya akan mendemonstrasikan bagaimana saya mengkonfigurasi kembalian. Nah, di sini tuh awalnya kembaliannya itu dalam dolar, tapi sama saya di convert ke dalam rupiah, misalnya 100.000, 50.000, 20.000 dan seterusnya. Dan untuk saya mengkonfigurasi barcode itu dengan cara daya produk, misalnya burger. Nah, untuk barcode ini kita tinggal tulis saja, nanti secara otomatis Udo akan mendeteksi barcode-nya, dan saya mengenerate barcode-nya itu dengan website barcode ini. Nah, baik, di sini saya akan lanjut bagaimana saya memodifikasi source code, akan tetapi saya akan mempresentasikan output dari source code yang diubah, apa yang terjadi di aplikasinya. Nah, mari kita demonstrasikan. Nah, di sini itu saya mengubah warna dari header post, dan juga tombol-tombolnya misalnya warnanya juga mengikuti. Dan misalnya apabila kita masuk ke kategori yang barang bahaya, misalnya bahan kimia, alat potong, senjata tajam atau cairan yang mudah terbakar, misalnya senjata tajam, kita pesan pisau lipat, dan dia itu akan ada peringatan bahwa barang tersebut harus dikemas secara khusus. Dan juga apabila di sini juga saya memberikan atribut baru di database, yang dimana dia itu ada dimensi dan juga material. Nah, mari kita lanjut ke source code-nya. Di sini saya akan membahas notifikasi dan headernya saja. Nah, bagaimana notifikasi itu bisa muncul? Nah, dia itu hanya muncul ketika barang-barang yang berkategori alat potong, bahan kimia, cairan yang mudah terbakar, dan senjata tajam saja yang dipencet dan tertrigger. Seperti yang bisa dilihat, senjata tajam, pisau daging, tertrigger. Dan untuk header dan tombolnya itu saya membuat file postui.ccsss. Nah, dan saya itu mengubah semua source code tersebut, tidak saya timpa di dalam source code yang sudah ada, tapi saya melakukan override dengan membuat folder custom add-on. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil implementasi
dari source code dan konfigurasi yang sudah saya terapkan. Dan di sini saya hanya akan mempresentasikan satu alur, yang dimana alurnya itu seorang kasir melakukan open register dengan sejumlah uang kembalian yang sudah disetting dan juga menutup kembali register tersebut. Mari kita lanjut. Nah, di sini kita misalnya 100.000-nya ada 5 dan kembalian 1.000-nya itu ada 240. Nah, jadi kita memiliki total uang 740.000. Nah, kita open register. Nah, untuk suatu barang yang stoknya itu melakukan orderan yang kurang dari 0, misalnya stok bantal sofa ini cuma ada 1 tapi kita memesan 3, nah maka akan muncul transaksi ditolak stok kosong. Dan ini perubahannya itu ada di dalam source code. Nah, dan apabila misalnya ingin melakukan scanning memakai barcode, Anda bisa dan sudah berfungsi barcode-nya juga. Mari kita tutup. Misal kita membeli jam dinding dan untuk baru rumah tangganya, oke, kita melakukan payment. Dan di sini kita cashnya itu 900.000. Oke. Nah, di sini bisa lihat untuk struknya itu sudah dengan kostumisasi logo toko utama Sentosa. Dan misalnya kita ingin menutup register, kita bisa lihat opening detailnya itu total 740.000 yang sudah tadi duit kembaliannya. Dan baik, kita close register. Oke, sudah beres. Yang terakhir, ada kontribusi anggota dari Emir, yaitu merumuskan dan menganalisis deskripsi perusahaan, menentukan tantangan, mengkonfigurasi UDU, mengedit source code UDU, membuat IRD, mengintegrasikan data barcode dengan data barang, serta mengubah warna header dan warna tombol untuk modul pos. Dari Hilmi, yaitu merumuskan dan menganalisis deskripsi perusahaan, menentukan tantangan, menganalisis proses bisnis pada update stok barang, dan membuat domain model. Dari Falik, yaitu merumuskan dan menganalisis deskripsi perusahaan, menentukan tantangan, menganalisis proses bisnis mencakup input item belanja, pembayaran atau payment, cetak struk, baca barcode, serta notifikasi pengemasan khusus, dan analisis hasil implementasi. Dari Sinan, yaitu merumuskan dan menganalisis deskripsi perusahaan, menentukan tantangan, dan penggunaan UDU. Cukup sekian dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.